warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wa bihi nasta'in wa ala umuri waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin, amma ba'd. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita telah diberikan nikmat iman, Islam, ihsan sehingga kita dapat bertemu kembali. Dan yang kedua kalinya, salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita, beliau baginda Rasul Muhammad SAW. Pertama-tama yang saya hormati kepada beliau Ibu dosen pengampu mata kuliah kalkulus diferensial, yakni beliau Ibu Vinatri Wayuni MPD, dan rekan-rekan saya yang saya banggakan. Sebelum saya menyampaikan materi dari kelompok 5, saya di sini sebagai moderator akan memperkenalkan rekan-rekan saya. Yang pertama, Zain Faik, NIM 1710610065. Dan yang kedua, Ade Eka Murtiana, NIM 2010610067. Kemudian saya sendiri Ahmad Sanjaya, NIM 2010610073. Dan yang keempat, Umi Fitriani Mursyidah, NIM 201061610075. Dan yang kelima, Rifki Muhammad, NIM 201061610091. Dan yang terakhir, Tamsilatul Musafiroh, NIM 2010610097. Terima kasih. Untuk selanjutnya, mari kita simak penjelasan dari kelompok kami yang menjelaskan maksimum dan minimum nilai lokal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan menjelaskan tentang nilai maksimum dan minimum lokal. Sebelum masuk ke definisi dan pembahasan, kita masuk dulu ke pendahuluannya ya. Nah, kita sudah belajar mengenai nilai maksimum dan minimum F pada suatu interval S. Oke, saya harap kalian masih ingat ya definisi dari nilai maksimum dan nilai minimum. Kalau misalnya kita punya yang namanya kurva F seperti demikian ini. Kalau diperhatikan di sini terlihat bahwa yang tertinggi itu diberikan oleh FA ini ya. Nilai tertinggi diberikan oleh FA. Tapi sebenarnya ada juga nilai yang cukup tinggi yang diberikan oleh FC. Nah, tapi di sini nilai maksimum yang paling tinggi dari semua nilai maksimum yang diberikan itu ya, kalau kita bandingkan antara FA sama FC, masih lebih tinggi FA ini, ya kan? FA masih lebih tinggi daripada si FC ini. Nah, walaupun keduanya merupakan nilai maksimum, yang berbeda adalah FA ini merupakan nilai maksimum global, sementara FC ini adalah nilai maksimum secara lokal gitu ya. Jadi kalau misalnya diibaratkan suatu sistem pemerintahan yang nilai maksimum global ini adalah presidennya gitu kan. Nah, kalau yang maksimum lokal ini adalah misalkan bupati atau wali kotanya gitu ya. Nah, yang paling tinggi di dalam kurva ini diberikan oleh maksimum global ini atau FA ini ya. Nah, untuk yang lainnya itu maksimum secara lokal. Jadi maksimum lokal ini bisa lebih dari satu. Untuk nilai maksimum global ini hanya ada satu di antara nilai maksimum yang lainnya ya. Oke, lanjut saja kita ke slide berikutnya.
Nah, ini kita akan membahas tentang perbedaan antara nilai maksimum lokal dan nilai maksimum global, dan perbedaan antara nilai minimum lokal dan minimum global. Nah, maksimum global ini itu adalah nilai yang terbesar di antara maksimum lokal. Ya, tadi kita sudah sempat singgung juga ya, bahwa maksimum global ini yang merupakan nilai maksimum yang terbesar di antara nilai maksimum lokal yang lainnya. Sementara nilai minimum global itu adalah nilai minimum terkecil di antara nilai minimum lokal yang lainnya, gitu ya. Nih, kita mungkin punya beberapa nilai maksimum yang lokal. Contoh di sini ini. Nah, ini maksimum lokal, ini juga maksimum lokal, di sini juga maksimum lokal ya. Tetapi nilai maksimum globalnya itu hanya satu. Ini yang paling tinggi di antara semua maksimum lokal yang lainnya. Nah, demikian juga dengan minimum lokal. Nah, ini misal ini juga minimum lokal, nggak ada lagi ya, cuman itu aja. Tapi ini ada satu, ini yang paling rendah kan di antara yang lainnya, di antara nilai minimum yang lainnya, karena dia menjadi yang paling rendah, nilai minimum yang paling rendah kita namakan yaitu nilai minimum yang global. Nah, nilai minimum yang terkecil di antara nilai minimum yang lainnya. Kalau nilai maksimum global itu adalah nilai yang paling tertinggi di antara nilai maksimum yang lainnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya masuk ke definisi yang akan disampaikan oleh rekan kami. Terima kasih Mas Zaini. Di sini saya akan meneruskan penjelasannya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ade Eka Murtiana, NIM 201000067. Di sini saya akan menjelaskan definisi maksimum lokal, minimum lokal, dan nilai ekstrim lokal. Untuk yang pertama yaitu nilai maksimum lokal. FC nilai maksimum lokal. F jika terdapat selang pada interval A, B yang memuat C sedemikian sehingga FC adalah nilai maksimum F pada interval A, B irisan S. Jadi, S di sini merupakan dominan dari F. S-nya ini merupakan dominan kedua A, B irisan dari F. Jadi cuplikan dari dominan S tadi dan C pada interval A, B sehingga FC nilai maksimum lokal. F jika terdapat selang pada interval A, B yang memuat C sedemikian sehingga FC adalah nilai maksimum F pada interval A, B irisan S. Untuk yang kedua, nilai minimum lokal. FC nilai minimum lokal. F jika terdapat selang A, B yang memuat C sedemikian sehingga FC adalah nilai F pada interval A, B irisan S. Jadi, bisa membayangkan bahwa ada sebuah fungsi dengan interval tertentu. Misal dari interval awal S. Terus dari interval awal tersebut hanya diambil beberapa interval saja. Misalnya pada interval A, B di dalam S. Dan sedangkan C terletak di antara A, B. Terdapat di dalam interval A, B. Dikatakan FC nilai maksimum lokal jika FC merupakan nilai maksimum dari F.
di mana intervalnya tadi irisan antara A, B, dan S. Sedemikian pula untuk yang nilai minimum lokalnya. FC nilai minimum dari F pada interval A, B, irisan S. Untuk yang ketiga, nilai ekstrim lokal. FC nilai ekstrim lokal F jika ia berupa nilai maksimum atau minimum lokal. Jadi ketika yang dikatakan nilai ekstrim lokal berarti nilai maksimum lokal atau nilai minimum lokal. Jika hanya nilai ekstrim saja, maka hanya yang dimaksud itu nilai maksimum global atau minimum global. Oke, untuk selanjutnya yaitu tentang grafik fungsi. Di sini ada 3 gambar. Dan yang pertama, tanpa nilai ekstrim, yaitu bukan nilai maksimum lokal dan bukan nilai minimum lokal. Coba kalian lihat di sini. Sebelum kemiringan pada FC itu semua sama dari ketiga gambar tersebut. Untuk yang gambar pertama yang tanpa nilai ekstrim, yaitu kemiringannya positif. Jika maksimum lokal sebelum FC yaitu sebelum FC naik dan sesudah FC yaitu turun. Bisa dilihat di sini ya. Untuk yang ketiga, minimum lokal. Sebelum FC turun dan sesudahnya naik. Jadi titik kritis seperti titik ujung stasioner dan singular merupakan titik tempat kemungkinan terjadinya ekstrim lokal. Tetapi baru dikatakan calon karena tidak setiap titik kritis harus merupakan ekstrim lokal. Jika turunannya positif pada salah satu pihak dari titik kritis dan bernilai negatif pihak lainnya, maka kita dapatkan nilai ekstrim lokal. Oke, untuk selanjutnya bisa dilanjutkan kepada teman saya. Tema A. Uji turunan pertama untuk ekstrim lokal. Definisi yang pertama yaitu andaikan F kontinu pada selang terbuka A sampai B yang memuat titik kritis. Dan yang kedua, jika F aksen X lebih besar daripada 0 untuk semua X dalam A sampai C dan F aksen X kurang dari 0 untuk semua X dalam C, B, maka FC adalah nilai maksimum lokal. Yang ketiga, jika F aksen X kurang dari 0 untuk semua X dalam AC dan F aksen X lebih besar dari 0 untuk semua X dalam C sampai B, maka FC adalah nilai minimum lokal. Dan yang terakhir, jika Fx bertanda sama pada kedua pihak C, maka FC bukanlah nilai ekstrim lokal. Lanjut ke contoh soal dari teorema A. Soalnya adalah carilah nilai ekstrim lokal fungsi dari Fx sama dengan X pangkat 2 min 4X plus 2 pada min tak terhingga. Jawab F aksen X sama dengan 2X min 4. 2X berasal dari mana? Yaitu dari turunan dari X pangkat 2 atau X pangkat 2 diturunkan menjadi 2X. Kemudian 4 berasal dari mana?
yaitu min 4x diturunkan menjadi min 4. Fx sama dengan 2x min 4 sama dengan 0. Titik kritisnya x sama dengan 2. Dan kita mengetahui bahwasanya x menjadi nilainya 2. F aksen x sama dengan 2x min 4 lebih besar daripada 0. X lebih besar daripada 2. F turun pada 2 sampai tak terhingga. F aksen x sama dengan 2x min 4 kurang dari 0. Dan x kurang dari 2. F turun pada min tak terhingga sampai 2. Maka diperoleh nilai minimum lokal Fx sama dengan F2 sama dengan min 2. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umi Fitriani Mursyudah, NIM 2010610075. Oke, dalam materi ini nilai minimum dan maksimum nilai lokal. Dalam teorema B, uji turunan kedua ekstrim lokal. Uji turunan kedua ini sangat diperlukan untuk menentukan titik belok kurva suatu fungsi. Uji turunan kedua ini juga pada penentuan jenis ekstrem fungsi juga didasari pada pengamatan tanda kepositifan f aksen c di sekitar x sama dengan c yang diperoleh dari f aksen x sama dengan 0. Uji turunan kedua diperlukan untuk fungsi polinomial berderajat 3 atau lebih. Misalkan, fungsi f kontinu dan diferensiabel atau dapat diturunkan dalam interval i yang memuat x sama dengan c. Turunan pertamanya adalah f aksen x, sedangkan turunan keduanya adalah f2 aksen pada interval i, serta f sama dengan 0 dengan fc adalah nilai stasionernya. Yaitu yang pertama, jika f2 aksen c kurang dari 0, f aksen c kurang dari 0, maka fc adalah nilai balik maksimum fungsi f. Yang kedua, jika f2 aksen c lebih dari 0, f2 aksen c lebih dari 0, maka fc adalah nilai balik minimum fungsi f. Yang ketiga, nilai f2 aksen c sama dengan 0, f2 aksen c sama dengan 0, maka fc bukan nilai ekstrem fungsi, dan titik c, fc adalah titik belok kurva fungsi f. Selanjutnya, contoh soalnya, yaitu jika diketahui fungsi fx sama dengan 1/3 x kubik min x kuadrat min 3x plus 4. Tentukanlah jenis-jenis nilai stasionernya dengan menggunakan uji turunan kedua. Jawabannya yaitu fx sama dengan 1/3 x kubik min x kuadrat min 3x plus 4. F aksen x sama dengan x kuadrat min 2x min 3. Terus F2 aksen x sama dengan 2x min 2. Nilai stasioner diperoleh jika F aksen x sama dengan 0. Maka yaitu x kuadrat min 2x min 3 sama dengan 0. Jika difaktorkan menjadi x plus 1 dan x min 3 sama dengan 0. X plus 1 menjadi x sama dengan min 1. Tandanya berubah dan x min 3 menjadi x sama dengan 3. Jadi nilai stasioner diperoleh pada saat x sama dengan min 1 dan x sama dengan 3. Jenis nilai stasionernya yaitu F2 aksen x
itu X-nya dimasukkan, X yang pertama. Jadi F2 asen min 1 sama dengan 2 kali min 1 min 2. Hasilnya 2 kali min 1 min 2 min 2 min 2 sama dengan min 4 kurang dari 0. Lanjutnya F2 asen X-nya dimasukkan, jadi F2 asen 3 sama dengan 2 dikali 3 min 2 sama dengan 4 lebih dari 0. Jadi Fx-nya dimasukkan, F min 1 adalah nilai balik maksimum dan F3 adalah nilai balik minimum. Terima kasih, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Muhammad dengan nomor induk mahasiswa 201 061 0091. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang nilai maksimum dan minimum mutlak selang tertutup. Teorema nilai ekstrim fungsi dua variabel jika f kontinu pada himpunan tertutup dan terbatas D anggota R2, maka f mencapai nilai maksimum mutlak f x1 y1 di x1 y1 anggota D dan mencapai nilai minimum mutlak f x2 y2 di x2 y2 anggota D. Himpunan tertutup dan tidak tertutup. Catatan: himpunan terbatas dalam R2 adalah himpunan yang memiliki jangkauan berhingga. Himpunan tertutup dan tidak tertutup sesuai contoh gambar ini. Yang tertutup itu min 5 kurang dari atau sama dengan X kurang dari atau sama dengan 3. Sedangkan yang tidak tertutup itu min 5 kurang dari X kurang dari 3. Langkah-langkah mencari maksimum dan minimum mutlak fungsi kontinu pada himpunan tertutup dan terbatas. Pertama, tentukan titik kritis dalam D. 2. Tentukan nilai ekstrim F pada perbatasan D. 3. F x0 y0 terbesar maksimum mutlak F x0 y0 terkecil minimum mutlak. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Muhammad dengan nomor induk mahasiswa 201 061 0091. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang nilai maksimum dan minimum mutlak selang tertutup. Teorema nilai ekstrim fungsi dua variabel jika f kontinu pada himpunan tertutup dan terbatas D anggota R2, maka f mencapai nilai maksimum mutlak f x1 y1 di x1 y1 anggota D dan mencapai nilai minimum mutlak f x2 y2 di x2 y2 anggota D. Himpunan tertutup dan tidak tertutup. Catatan: himpunan terbatas dalam R2 adalah himpunan yang memiliki jangkauan berhingga. Himpunan tertutup dan tidak tertutup seperti contoh gambar ini. Yang gambar yang tertutup, X lebih dari atau sama dengan min 5, X kurang dari atau sama dengan 3. Sedangkan yang gambar tidak tertutup, X lebih dari min 5, X kurang dari 3. Langkah-langkah mencari maksimum dan minimum mutlak fungsi kontinu pada himpunan tertutup dan terbatas. Pertama, tentukan titik kritis dalam D. Kedua, tentukan nilai ekstrim F pada perbatasan D. 3. F x0 y0 terbesar termasuk maksimum mutlak. F x0 y0 terkecil termasuk minimum mutlak. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tamsilatul Musafiroh, NIM 20106100092. Di sini saya akan melanjutkan contoh latihan. Suatu proyek dapat diselesaikan dalam X hari, maka biaya proyek per hari menjadi 3X plus 1.200 per X min Rp60.000. Supaya biaya proyek minimum berapa hari proyek harus diselesaikan, berdasarkan soal di atas, fungsi biaya proyek Y sama dengan 3X plus 1.200 per X min 60 dikali X sama dengan 3X kuadrat plus 1.200 min 60X. Y aksen sama dengan 6X min 60 sama dengan 6 dikali X min 10. X min 10 sama dengan 0, X sama dengan 10. Jadi waktu agar biaya proyek minimum adalah 10 hari. Selanjutnya yaitu contoh soal. Seorang peternak mempunyai 100 meter kawat berduri yang akan dipakai membuat 2 pagar identik yang berdampingan. Berapa seluruh kelilingnya agar maksimum? Misal, X adalah lebar, Y adalah panjang. Karena tersedia 100 meter kawat, maka 3X sama dengan 2Y sama dengan 100, yakni Y sama dengan 50 min 1 per 2X. Luas total A sama dengan XY sama dengan 50X min 1 per 2X kuadrat. Karena harus 3 sisi panjang X, kita lihat bahwa X kurang dari sama dengan 33 1 per 3, X lebih dari sama dengan 0. Jadi kita memaksimumkan A pada 0 dan 33 1 per 3. Sekarang dA per dx sama dengan 50x min 3x. Bila mana ditetapkan 50 min 3x sama dengan 0, diperoleh x sama dengan 16 2 per 3. Jadi terdapat 3 titik kritis, yaitu 0, 16 2 per 3, dan 33 1 per 3. Kedua titik ujung 0 dan 33 1 per 3 memberikan A sama dengan 0, sedangkan X sama dengan 16 2 per 3 menghasilkan A sama dengan 416,67. Ukuran yang diinginkan adalah X sama dengan 16 2 per 3 meter dan Y sama dengan 50 min 1 per 2 dikali 16 2 per 3 sama dengan 25 meter. Sekian, terima kasih. Ya, selanjutnya kita akan masuk ke contoh soal dan pembahasan. Untuk yang pertama, tentukan nilai maksimum dari fungsi f(x) sama dengan 3x kurung buka x kuadrat min 12. Nah, untuk penyelesaiannya di sini f(x) sama dengan 3x kurung buka x kuadrat min 12. Nah, kita kalikan silang dulu antara 3x sama x kuadrat min 12 menjadi 3x pangkat 3 min 36x. Setelah itu kita turunkan f aksen x sama dengan fx kuadrat min 36. Nah, setelah itu kita sederhanakan 9x kuadrat min 36 kita bagi semua ini dengan 9 bagi 9 1 menjadi x kuadrat, 36 bagi 9 4, jadi x kuadrat min 4. Nah, setelah itu kita faktorkan menjadi x plus 2 dan x min 2, jadi x nya sama dengan min 2 dan x sama dengan 2. Nah, dari sini kita sudah mengetahui bahwa yang dicari itu nilai maksimum. Di teorema turunan pertama yang di awal tadi sudah dijelaskan bahwa jika f aksen x itu kurang dari 0 atau sama dengan ya ini min 2 ini,
itu adalah nilai maksimum. Jadi sudah diketahui bahwa nilai maksimumnya itu ada di X sama dengan ini min 2. Untuk membuktikannya, kita langsung saja masukkan X sama dengan min 2 ini ke fungsi ini. X sama dengan 3X kurang buka X kuadrat min 12. Jadi 3 kali min 2, X nya itu diganti min 2 ya, dan hasilnya sama dengan 48. Nah, untuk fx sama dengan 2, kita juga masukkan ke fungsinya, nilainya adalah min 48. Jadi nilai maksimum dari fungsi fx sama dengan 3x kurang buka x kuadrat min 12 itu sama dengan 48 ya. Oke. Sekarang saya akan menjelaskan contoh soal yang kedua. Cari nilai ekstrim lokal dari fx sama dengan 1/3 x kuadrat min x pangkat 2 min 3x plus 4 pada min tak hingga sampai tak hingga. Oke, saya sekarang pembahasannya. Turunan pertama dari fungsi f adalah fx sama dengan x kuadrat min 2x min 3. F turunan pertama x sama dengan x kuadrat min 2x min 3 sama dengan 0. F turunan kedua x sama dengan 2x min 2. F turunan pertama x sama dengan 0, maka x plus 1 x min 3 sama dengan 0. X sama dengan min 1 atau x sama dengan 3. Jenis nilai stasioner. F turunan kedua jika x min 1 sama dengan 2 kali min 1 dikurangi 2 sama dengan min 4 kurang dari 0. F turunan kedua jika x sama dengan 3 sama dengan 2 kali 3 min 2 sama dengan 4 lebih dari 0. Nilai stasionernya x sama dengan 1. F min 1 sama dengan 1/3 dikali min 1 pangkat 3 dikurangi min 1 pangkat 2 dikurangi 3 kali min 1 plus 4. Hasilnya 17/3. X sama dengan 3. F jika x sama dengan 3 sama dengan 1/3 dikali 3 pangkat 3 dikurangi 3 pangkat 2 dikurangi 3 kali 3 plus 4 sama dengan min 5. Jadi F turunan kedua min 1 adalah nilai balik maksimum, dan jika F turunan yang kedua x sama dengan 3 adalah nilai balik minimum. Selanjutnya yaitu contoh soal lagi. Tentukan titik tercapai nilai maksimum dan minimum lokal untuk fungsi fx sama dengan 1/4 x pangkat 4 plus x pangkat 3 min 2x pangkat 2 menggunakan uji turunan kedua. Jawabannya yaitu f aksen x sama dengan x pangkat 3 plus 3x pangkat 2 min 4x. F2 aksen x-nya sama dengan 3x pangkat 2 plus 6x min 4. Jadi nilai stasioner diperoleh jika f aksen x sama dengan 0. Jadi nilai stasioner diperoleh jika f aksen x sama dengan 0. X pangkat 3 plus 3x pangkat 2 min 4x sama dengan 0. X min 1, x plus 4 sama dengan 0. Itu pemfaktorannya. Jadi x sama dengan 0 atau x sama dengan 1 atau x sama dengan min 4. Terus jika nilai stasioner F2 aksen 0 sama dengan 3 kali 0 pangkat 2 plus 6 kali 0 min 4.
jadi sama dengan min 4 kurang dari 0. Terus F2 aksen satunya sama dengan 3 kali 1 pangkat plus 6 kali 1 plus 4 sama dengan 5 lebih dari 0. Terus F2 aksen min 4 nya sama dengan 3 kali min 4 pangkat 2 plus 6 kali min 4 min 4 sama dengan 20 lebih dari 0. Jadi F0 nya adalah nilai balik maksimum, sedangkan F0 dan F-4 adalah nilai balik minimum. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Cukup sekian persentase dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Jika ada pertanyaan atau sesuatu yang belum dipahami, silahkan ditanyakan. Mungkin cukup sekian. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.